Oke guys, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Clipix. Tapi sebelumnya kalian harus login dulu di website dan download. Setelah kalian mendownload, kita buka aplikasi Clipix-nya. Di sini pasti akan langsung membuat halaman seperti ini. Kalian masukkan account yang sudah didaftarkan tadi di website. Nah, ini jangan lupa centang yang remember me. Nah, ketika kalian sudah login, kita langsung masuk ke dashboardnya ya. Nah, di sini itu gunanya untuk melihat total konten kita yang telah dibuat. Ada berapa? Terus di sini ada sistem komputer kita. Terus di sini ada recent activity, yaitu kalau misalkan kalian sudah membuat video di sini, nanti ada muncul di sini daftarnya. Terus di sini ada bagian pengumuman. Nanti kalau misalkan saya ada updatean, saya akan kasih tahu kalian di sini. Nah, untuk selanjutnya di halaman Studio Generator, di sini ada dua mode ya, AI Auto Mode sama Manual Mode. Nah, sebelum kita Studio Generator ini, kita harus configuration dulu agar berjalan. Nah, kita masuk ke sini dulu. Di sini ada dua API, kita harus membuat API dulu, yaitu API Gemini sama API Grok. Caranya, kita pergi ke Chrome. Setelah itu kita searching API Gemini. Kita pilih yang ini. Setelah itu kita pilih Get Started. Karena terhubung saya sudah login, kalian gampang tinggal login dulu. Kalau misalkan kalian udah login, kalian pergi ke Get API Key. Nah, di sini kalian, karena kalian mungkin ini masih kosong, kalian create API Key kayak gini. Setelah itu, ini bebas kalian mau namainnya apa, misalkan Gemini atau apa bebas. Nah, ini projectnya kita pilih Gemini API. Kita kalau misalkan setelah kayak gini, klik create key. Nah, yang ini udah ya. Kalau misalkan kalian sudah create key, kita copy API key, klik, terus kita pergi ke sini, lalu kita paste. Setelah itu, kita butuh untuk Grok API key. Nah, caranya kita tambah halaman baru aja. Kita ketik API Grok. Kita pergi ke sini. Di sini kalau misalkan kalian belum pernah login, kalian login dulu. Setelah kalian login, kalian klik create API key. Nah, ini bebas namanya, mau apa aja. Masukkan Grok API. Nah, ininya kalian pilih no expiration aja. Terus setelah ini submit. Kita tunggu. Nah, kalau misalkan kalian sudah seperti ini, kalian klik copy. Lalu kalian masuk lagi ke aplikasi tadi, lalu kita paste di sini. Nah, kalau misalkan kalian udah dua-duanya seperti ini, kalian tinggal enskripsi simpan. Ini peringatan kalau misalkan kita udah berhasil ya. Kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya, karena kita tadi sudah configuration, setelah itu baru kita bisa membuat video. Nah, di sini ada dua mode, AI Auto Mode sama Manual Mode. Nah, bedanya kalau misalkan AI Auto Mode, itu kita butuh internet untuk membuat videonya. Soalnya ini di klipnya atau di fotonya itu pakai AI otomatis.
Nah, kalau misalkan manual mode, kita harus input manual nih. Misalnya kalian punya file MP4 atau dari YouTube ya, kalian masukkan ke sini. Nah, karena saya udah ada, jadi coba saya pakai ini ya. Nah, di manual editing itu kalian input manual, startnya ini, menitnya ini, detiknya. Misalkan aku mau nyoba di menit 1 sampai menit 1.30. Contohnya kayak gini. Nah, ini untuk judulnya, judul filenya. Misal rencana hidup. Nah, ini kelebihannya apa? Kelebihannya kalau misalkan manual mode itu kalian bisa offline. Jadi tanpa internet sama sekali. Kalian bisa membuat video. Atau misalkan ini ada bermasalah API-nya, kalian bisa pakai manual mode. Kalian cari-cari sendiri, misalkan kalian mau atur-atur sendiri, kalian bebas di sini. Ini total clipsnya misalkan mau 2, ini otomatis ada 2 ya, 3 atau 4. Nah, ini di settingnya harus dari awal. Soalnya kalau misalkan kalian gini baru kalian setting ini, misalnya 5, kalian baru nambahin 2, nah ini bakal nggak ada lagi guys. Kita coba dulu yang AI atau mode. Misalnya saya pakai link YouTube yang ini, yang saya sudah siapkan. Saya copy, saya paste di sini. Terus di sini misalkan aku maunya satu aja lah ya, satu clip saja. Nah, selanjutnya ada bagian prompt konteks. Ini konsepnya sama kayak kalian minta bantuan ke AI. Misalnya, carikan viral. Nah, misalkan kayak gini. Carikan bagian yang berpotensi viral. Nah, itu yang bagian intelligence. Nah, untuk bagian visual dan audio, itu di sini ada color grade. Kalian di sini bebas milih mau normal, mau vibrant atau black and white. Jadi maksudnya itu kayak filternya gitu. Filter gambarnya mau kayak gimana. Nah, selanjutnya ada dynamic zoom. Dynamic zoom itu kayak misal videonya itu ada zoom in sama zoom out. Selanjutnya ada back sound atau music. Nah, untuk music ini kalian bisa tambahkan di sini. Misalkan aku mau pakaiin yang music MP3. Nah, untuk musiknya kalian tinggal download aja ya. Seperti biasa di Google. Mau dari YouTube atau dari apapun, bebas. Kalau misalkan udah kayak gini ya. Nah, selanjutnya ada subtitle font. Nah, ini bebas guys. Kalian misalkan mau gaya fontnya itu Times New Roman atau apapun, kalian tinggal download di Google, bebas ya. Contohnya kayak gini, aku udah download di sini. Aku coba pakai Montserrat Bold TTF ya. Terus di sini ada subtitle reference. Nah, di bagian sini ada position. Nah, kalian bagian subtitlenya itu posisinya itu bebas. Kalian misalkan mau bawah, mau di tengah, ataupun mau di atas. Selanjutnya ada size. Nah, ini size-nya itu maksudnya size subtitlenya ya. Misalkan mau besar, kecil, atau sedang. Nah, selanjutnya ada color. Nah, warna colornya ini, kalau subtitlenya kalian mau bebas ya, mau yellow, mau putih, ya, bebas. Kalau mungkin kalian biasanya putih kali ya. Nah, di sini ada tombol. Misalkan kalian mau nggak pakai subtitle, mau diedit sendiri dengan yang lebih gitu, kalian bisa nonaktifkan. Kalau misalkan kalian mau pakai subtitle, kalian tinggal aktifin aja. Nah, ini untuk manual mode sama auto mode ini sama aja ya kayak gini. Nah, aduh ini lagi. Nah, kalau misalkan udah gini nih, udah diisi semua, kita tinggal launch rendering engine. Kita klik ini. Kita tunggu prosesnya. Biasanya ini tergantung laptop kalian ya. Kalau di saya itu
mungkin satu klik bisa 10 menit atau 11 menit lebih ya. Itu tergantung laptop kalian sama internet kalian ya. Dan tergantung juga pada videonya. Kalau durasinya panjang mungkin itu gak lama guys. Nah oke guys, ini kalau misalkan udah beres ya, ini kayak gini ya. Kalau misalkan udah beres kayak gini, kalian bisa open auto folder ya. Di sini foldernya, filenya. Atau misalkan kalian mau lihat di sini, di media library. Tuh, ada di sini. Tahun sekali tuh kalau ada keluhan. Saya udah scan otak. Nah, ini hasilnya, cuy. Nah, ini ada watermark. Kalau misalkan kalian pengen gak ada watermark, ya harus premium. Nah, di sini. Nah, ini subtitlenya ada di atas tuh. Kayaknya atas. Oh, ini gara-gara ini tuh. Gara-garanya di atas, jadi subtitlenya di atas ya. Kalau misalkan mau di bawah, kalian di bawah aja. Nah, kalau misalkan kalian mau diekspor ke folder tertentu, kalian gini aja. Tuh. Kalian mau simpan di mana terserah. Nah, oke guys, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat kepada kalian.